udah capek gak sih kayak ngeliatnya kayak lu sosokan deh men. Tapi DM lo waktu itu ke gue beda. Jadi masalahnya siapa sih? Lo apa labelnya? AC2 panas tapi. Gue sama Ibel temen SMP. SMP kita. Gue pertama kali bikin band tuh sama Ibel. Kita bawain lagu Best Jam Armada. selama 3 jam. Apa sih lu? Kagak. Ibel mana? Oh, Ibel yang mantannya. Kenapa sih kalau ngepost kadang-kadang samaan sama Upi gitu, biasa gitu sama satu sebuah brand yang sama. Lo ada nggak sih iri-irian? Saran gue sih lu ganti kolektif sih. Udah lah, lu gak usah nge-rap dah. Hari ini udah sampai mana sih? Tuh kan, syukur. Ini gue itu dulu. Gak macam-macam. Banyak. Yo, balik lagi di Hip Hop Hore Under the Radar. Lanjut ya. Jangan gitu dong, temenin gue. Welcome back di Hip Hop Hore. Masih bersama saya Fajar Ibel. Salah, Tuan 13. gue. Itu siapa sih? Ini Ibel. Ibel. IBL. Ibel ngaku-ngaku IBL. Pablo. Wow. Pablo apa Ibel? Kok gak ada yang ngomong? Oke, welcome back di Under the Radar. Yes. Ini adalah segmen di mana kita menampilkan teman-teman yang menurut kita sangat potensial, tapi masih di Under the Radar dan sudah saatnya masuk ke Radar. Ibel, selamat malam. Tuan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah. 13 Upi. Jako. Yes. Gila, akhirnya. Gimana rasanya sudah akhirnya hadir di Hip Hop Hore? Gue seneng banget di interview. Benar. Biasa interview orang mulu ya. Benar, siap nih. Enggak. Nah, masalahnya di Hip Hop Hore role-nya dibalik lagi, lo yang interview kita. Oke. Udah lama saya nggak Iya kan? Gue dari tadi ngomong ya. Gue bilang nih. Pada saat pertama kali gue ditelepon, Bel, Hip Hop Hore, Mugos. Itu ada satu kata yang gue keluar. Apaan tuh? Aduh. Kamu kenapa sih kita Bel? Gak tahu. Kita baik banget, men. Baik Baik banget. Kita kan kenal udah lama. Iya. Kita kan udah kenal udah lama. Yap. Nah justru semakin lama kenal, itu semakin adu boy. Bener sih. Kayak apalagi mau ditanyain. Iya. Apalagi yang mau ditanyain atau apa rahasia apa yang mau dibongkar? Saya lebih tertarik pada yang terakhir itu sih sebenarnya. Boleh. Berarti di segmen ini saya akan lebih membiarkan aku pegang kendali Loh, untuk mengulik apa yang Ibel rahasiakan teman-teman. Karena Upi udah tahu semua ya. justru itu kamu kan punya kuncinya. Jelas. Iya kan? Gitu. Ini mau rahasia dulu apa? Kamu ngunci, saya ngegemboknya. Wow. Dia kegembok gak bisa ngapa-ngapain. Diam dia. Iya. Anyway, Ibel itu baru saja mengeluarkan single baru Yap. yang berjudul Pablo. Jangan belaga jadi Pablo. Kalau otak masih dongong jadi Pablo. Jangan belaga jadi Pablo. Lihat dulu gue solo. So that was Pablo. Yo, Bel, Pablo. apa sih Pablo artinya Bel? Pablo sebenarnya artinya tuh kalau misalnya dari lagunya tuh kayak banyak banget orang-orang di luar sana yang sosokan kan. Banyak banget orang-orang yang sana yang luar sosokan terus kayak men lu kenapa sosokan sih? Kenapa lu nggak jadi diri lu sendiri aja? Udah deh jangan belaga jadi Pablo gitu dah kan kebetulan di 2020 kan kita pandemi tuh. Yep. Ya. Nah, kebetulan pada saat pandemi itu gue WFH, gue siaran dari rumah 3 bulan, gue banyakin waktu nonton film. Yap. Nah, salah satunya si Pablo. Oke. Pablo dari yang Meksiko, dari yang mana itu Yap, gue tonton terus Ya. kayak iya ternyata orang banyak nih yang sosokan jadi dia nih. Iya. Ya udah gue bikin aja deh kayak gitu. Oh, jadi itu lebih kayak istilah slang untuk nyebut orang kayak lo gaya doang lo gitu. Gaya doang lo, action kagak. Wah lu Pablo deh bro. Segini. Pablo apa Pablo? Pablo. Pak. Iya. Soalnya cowok men, kalau misalnya cewek Mablo. Cir, ya juga, ya. Masuk. Kurang. Enak ya kalau misalnya emang ngobrol sama host juga ya. Bener masuk. Itu kurang sih tapi. Tapi terdengar rumor nih kayaknya, Mbak. Apa tuh? Rumornya apa tuh? Lo mau lo ini apa semacam apa ya? Menyandingkan antara Pablo Jakbar sama Pablo Jaksel.
Oh, arahnya ke sana. Gimana Bel? Enggak Jadi sih. powder Pablo maksudnya. Nayaka bagaimana sih? Iya, maksudnya gitu Bel. Gua orangnya kalau gua orangnya direct loh. Gue derek apa lagi nih saya? Satingkan nih dia, satingkan nih. Itu salah satu kenapa dia ngomong aduh gitu. Enggak. Kan di lagu itu juga katanya kan enggak. Cuman kan pada saat nah, kebetulan pada saat di lagu Pablo ini kan gue akhirnya balik lagi ke kampung halaman tuh. Oke, kampung halaman di mana? Jakarta Barat. Ya, oke. Bonjer. Setelah berapa lama akhirnya gue kayak udah gue balik aja Yap. ke Bonjer, gue balik lagi ke teman-teman lama, ke teman-teman kecil ya udah kayak pada saat gue berkelana pada saat gue berkelana gue kayak nemu orang yang kayak lu apaan sih men? Perasaan di tempat asal gue nggak kayak gini. Itu sih cuma kayak gitu aja. Itu lo ngatain si Pablo Jaxel itu gitu. Gue nggak bilang Pablo Jaxel sih. Dia parah nih dia, provokator nih dia nih. Provokator nih. Gue gak bilang Pablo Jaxel sih, maksudnya kayak enggak. Siapapun itu berarti di luar sana yang nggak sesuai, bertindak sesuai dengan identitasnya. Kayak aduh udah capek gak sih kayak ngeliatnya kayak lu sosokan deh men, udah serius aja, santai aja gitu, kayak kita kan hidup ya udah slow aja gitu, nggak usah yang dilebih-lebihin. Tapi DM lo waktu itu ke gue beda. Gak ada. Bohong. Ini nih gue takutin bener, gue takut banget yang gini-gini nih bener. Itu ada aduhnya tuh di situ tuh. AC 2 panas tapi. Oke. Nah, jadi sebenarnya Pablo ini lo ngomongin ya orang di luar sana yang tidak bersikap sesuai identitasnya. Dan lo mengembalikan identitas lo ke menjadi ya lo balik ke Jakbar. Tapi apakah lo pernah menjadi Pablo itu sendiri? Pernah. Gue nggak. What did you do? Gue sosokan di era itulah sampai umur gue 27. Berarti umur gue sekarang berapa ya? Ya gitu deh. Pada saat itu gue belagu-belagaan, gaya-gayaan sampai akhirnya gue nyadar kayak gue nggak perlu kayak gini deh. Gue nggak perlu kayak gini deh. Gue kelebihan nih gitu. Lu kenyebrangan Bel gitu kan, kayak lu kenyebrangan, ya udahlah balik lagi aja. Yang jadi ya pada saat akhirnya gue balik lagi ke Bonjer, gue jadi kayak lebih tenang aja sih. Lebih tenang, gue bisa ngadepin semuanya, bisa yang kayak ya santai, lebih bersyukur jadinya. Iya, kayak waktu awal-awal mungkin di era-era 27 ke bawah kayak gue nih gitu, sampai akhirnya sekarang kayak udah santai aja. Biar bisa lebih nikmatin hidup. Dan ini sebenarnya perjalanan spiritual lo nih Bel. Benar. Bel, tapi kapan terakhir kali lu ngeluarin single sih sebenarnya? Enggak, itu perlu gue kulik. Kapan terakhir lu keluarin single sebelum Pablo? Jawab dulu baru ketawa. Itu ada di lirik Pablo sebenarnya kayak banyak yang pada tanya Ibel kemana aja. Disangka udah nggak ada. Gitu kan. Tahun 2019 gue terakhir ngeluarin karya men. Oh 2019, oke. Itu single. Oke. Sabi. Kau dimasukin biar dibilang Sabe. Pakai sepatu kolet biar dibilang Sabe. Yang penting gaya habis mau bilang Sabe. Waktu itu masih under all good. Dan juga barengan sama teman-teman Westwave kan. Terus sampai akhirnya kayak udah balik kampung aja, udah Westwave aja. Itu di 2019. Dan sebelumnya itu banyak perjalanan lagi deh. Sampai akhirnya gue nembus ke Sabi, sampai akhirnya nembus ke Pablo yang akhirnya kayak alhamdulillah gue kayak terima kasih banget gitu sama teman-teman gue, sama Upi, sama Yako, sama teman-teman Westwave gitu, kayak akhirnya gila men, akhirnya gue bisa kesini lagi loh. Seneng banget, kayak bener-bener yang kayak akhirnya banget. Berarti dari 2019 Sabi itu single lo terakhir, dan akhirnya apa yang bikin lo back in the game sih? Maksudnya ya kita tahu Fajar Ibel nge-rap udah lama gitu. 2012 mungkin ya? 2012 lo sempat tour juga sama kru segala macam. Nah lo kan mengalami berapa kali transisi itu Bel? Iya betul. Kayak dari nama awal lo mungkin Fajar Ibel, yang logonya FI itu gue masih ingat. Habis itu lo pernah gabung juga satu label jadi Goldface. Habis itu lo sekarang berubah lagi, transisi lagi. Itu apakah Pablo yang sekarang lo keluar ini adalah menurut lo ini format final lo, atau lo masih mau explore lagi sih? Dibilang format final iya, tapi nggak nutup kemungkinan untuk explore lagi sih. Jadi kayak pada saat akhirnya gue ngeluarin Pablo, dan akhirnya pada saat itu barengan sama temen-temen dari Westwave sendiri, dan ada lu juga dan ada yang lainnya gitu. Sampai akhirnya gue mikir kayak iya deh, gini aja udah udah. Tapi
nggak nutup kemungkinan kayak tiba-tiba nanti Bel, nanti kalau misalnya ada lagu atau ada beat yang lain dari ini gimana Bel? Ya nggak apa-apa sih, kata aja. Tapi nggak, jadinya kayak kalau misalnya gue udah netep di sini, walaupun lagunya seperti apa, walaupun beatnya seperti apa, ya Ibel ya Ibel. Oh Oke. gitu. Iya. Lu kayak lagi nemuin warna lu sekarang. Iya, gitu. akhirnya gue bisa yang kayak di era sekarang gue yang kayak udah gini aja deh. Oh, jadi gitu. pindah family nanti nggak beda lagi. Beda. Pindah lagi namanya Ibel. Ibel. Biar lebih jaksel Ibel. Nggak apa, Ibel. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu bisa bikin brand jadi kayak iPhone ya kan? iPad ya kan? Gitu. Jadi temennya Steve Jobs. Bel, ini video klip Pablo tadi kan background kalau misal dari yang lu kemarin-kemarin gitu kayak di Sabi aja kan lu background lebih party. Benar. Di yang sebelum-sebelumnya juga mungkin lebih ke arah situ juga. Iya. Apa yang bikin akhirnya lu visualnya tuh kenapa di tempat tinggal lu sih? Apa sih yang bikin lu kayaknya nggak mau look yang mewah-mewah akhirnya? Kenapa men? Karena gini, banyak orang yang suka malu dan gue salah satu orang yang pada saat gue awal-awal keluar dari Jakarta Barat, gue adalah orang yang sempat malu kalau gue dulu tinggal di Jakarta Barat. Gue sempat malu kayak, lu tinggal di mana men? Kebon Jeruk. Di mana tuh? Wah, anjir, gue kayak, aduh, gue pada nggak tahu ya ternyata ya gitu. Sampai akhirnya gue malu, akhirnya gue ngomong kayak, lu tinggal di mana men? Kebon Jeruk dekat arteri Permata Hijau. Akhirnya Jadi ada. ya kan kayak gitu kan. Kayak Kebon Jeruk dekat arteri Permata Hijau. Sampai akhirnya sekarang gue kayak udahlah nih biar lu pada tahu. Nih gue kasih tahu, ini tuh Bonjer. Ini Bonjer tuh kayak gini. Nih ada loh dan keren sebenarnya. Lu aja yang belum pada tahu. Ini aja nggak explore. Jadi akhirnya gue yang kayak nih gue explorein deh nih Bonjer kayak gimana gitu. Ya, biar mereka bisa, siapa tahu Bonjer bisa dipakai untuk video klip yang lain ya. Iya. Menarik tuh ada tulisan emang ada Bonjer ya. Ada. Itu di Jalan Panjang ya? Jadi di Jalan Panjang tuh setiap daerah misalnya Kebon Jeruk ada logo jeruk. Kelapa 2 ada logo kelapa. kayak gitu di Jakarta Barat kayak gitu. Iya. Benar. Kemanggisan Manggis. Rumahnya Yugo Duku ada Duku. Jadi emang icon-iconnya gitu. Jadi sebenarnya kita pasar buah. Iya. Bel, lu kan maksudnya selain ya gua ngeliat lu kemarin-kemarin kayak bukan yang nggak fokus bermusik ya, tapi kayak emang apa yang lu kerjakan di luar musik tuh banyak banget ya. Ya lu host, lu siaran juga, lu MC event juga. Jadi gua ngeliatnya kayak ya Ibel memang musik cuma ya kalau sempet rilis ya hobi aja ya nggak sih. Tapi maksud gua dengan kan lu bilang nih lu baru nemuin warna lu lagi mulai nyaman. Apakah di 2021 ini nih pergantian tahun ini akan jadi tahunnya Ibel untuk lebih serius bermusik kah? Atau tetap dengan flow yang kemarin ya? Kalau gue sempet gue bikin lagu bakal kayak apa sih 2021 buat seorang Ibel? 2021 insya Allah gue akan fokus di musik ya. Tapi gue gak nutup kemungkinan untuk fokus di kerjaan gue juga. Soalnya pada saat awal gue milih pekerjaan gue jadi penyiar radio, itu karena gue mikir kalau gue jadi penyiar radio gue masih bisa bermusik. Betul. Gitu. Kalau misalnya gue jadi pekerja kantoran atau taruhlah gue jadi freelancer yang lain, gue nggak akan bisa fokus bermusik. Jadi akhirnya gue mikir kayak gue jadi penyiar radio gue bisa fokus bermusik. Dan di kemarin gue akhirnya banyak ketinggalan di fokus musik gue karena gue bener-bener sendirian. Dan akhirnya gue sekarang ketemu teman-teman gue, dan teman-teman gue emang kayak brengsek ya bisa dibilang. Jadi dia terus nge-push gue sampai akhirnya di 2021 kita udah punya timetable yang oke, nanti di bulan ini Ibel keluar ini, di bulan ini Ibel keluar ini, di bulan berikutnya Ibel keluar ini, dan akhirnya gue bisa fokus. Gitu. Nice. Oke. Nah, Keren sih. kita ngomongin radio ini Mustang ya. Mustang. Mustang. Dan ada nggak Mustang sih? drum and bass itu kan? Bukan. Bukan. Mustang double A. Mustang double 8.0. Dan juga syarat untuk Mustang dan Willy ya, masih ada Willy ya. Willy, masih situ ada ya. Willy. Wah, mampir Willy. Ya. Oke. Back up. Right, dan menurut lu ada nggak sih koneksi antara pekerjaan lo sebagai penyiar radio dan juga sebagai rapper itu yang saling membantu gitu karir lo untuk ya bisa kembali lagi menjadi rapper? Menurut lo gimana tuh? Jelas sih Mbak ya, kok jadi kayak salah satu gue akhirnya bisa, gue tadinya tuh siaran dari awal gue jadi penyiar radio gue cuma seminggu sekali tuh, sampai akhirnya gue bisa jadi penyiar pagi. Itu ada pertimbangannya karena gue nge-rap juga. Oke. Karena gue nge-rap juga, karena bos gue ngelihat kayak nih orang siaran tapi nge-rap juga, kayak masuk deh di Mustang gitu kan. Akhirnya kayak wah Ibel jadi suatu kesatuan yang utuh nih. Kalau bisa dibilang kayak penyiar doang, Ibel mana? Ibel penyiar doang. Penyiar doang.
Ibel mana lagi sih? Ibel rapper. Oh dia. Oh si bangsat itu gitu, yang penyiar juga, yang rapper juga. Nah itu jadi kayak satu kesatuan yang akhirnya bisa tarik menarik mbak aku. Jadi kayak akhirnya pada saat misalkan gue dapet job kayak Bel, lu kita kontrak as a host ya, tapi as a host karena gue nge-rap juga. Jadi misalkan kayak ya udah pakai sudut pandang lu as a rappernya aja Bel saat itu gitu. Jadi sebenarnya connect ya dua pekerjaan ini. Connect banget dan sangat mengencourage Ibel dalam misalnya dapat tiba-tiba job lain gitu, membantu portfolionya Ibel lah. Pada saat melebarkan karir ke sayap ke pekerjaan lain. Betul. Oh enak ya. Jadi dengan embel-embel rapper itu bisa seperti justru malah itu. Kok gue gak pernah dapet, gue kerjaan jadi MC nih. Tolong dong penyelenggara acara. Jangan gitu. Lo udah abis ini mau main film kan? Film apaan? Tiba-tiba main film. Gila, dia gosipnya parah ya. Ini dong yang digosipin jangan tanya. Dia main film lo. Film apa King? Lirikan si buta. Iya kali deh. Bisa ngelirik tuh. Oke, Bel, tapi kalau bisa diceritain lo sebenarnya pertama kali nge-rap itu tahun berapa sih? 2012. Gue masih ingat banget waktu tuh nonton lo di acara rap BKKBN ya. Bener. Iya kan. Terus itu juga musik lo lebih agak ke trap, ada EDM. Iya ada trap gitu EDM ya. Betul. Gitu. Terus dan menurut gue itu bagian dari perjalanan betul lagi. Udah sebenarnya pada masa itu lo main sama siapa sih? Enggak, emang party banget pada era itu anaknya kan. Kayaknya anaknya saya tahu kayak main sama siapa itu ya. Megong Pro deh. Gua gini-gini nih. Kayaknya semua bouncer di klub dia tahu dia tuh kayaknya. Yoi. Iya. Nggak, jadi mungkin di awal gue nge-rap itu waktu itu gue sempet jadi MC klub. Jadi sempet MC klub, terus gue sempet jadi apa ya? Saat itu kayak gue main sama Andi GDT. Oh iya. Syarat buat Andi GDT. Sambernyowo ya kalau di Twitter ya. Ketemu Andi, terus kata Andi, yaudah Bel kita bikin aja yuk. Nah ini menurut gue warna lu kayak gini nih saat itu tuh. Karena gue masih jadi party MC juga. Terus kayak si Andi bilang ya udah lu fokus aja deh, nge-rap aja, party MC nggak usah. Iya gue juga mau gitu. Ya udah akhirnya ketemu Andi, nge-rap. Terus pada saat ketemu Andi, ketemu sama Cruz Clothing juga tuh saat itu yang sekarang fokus di skateboard. Ya, terus siapa ownernya? Shout out to Max. Shout out buat Bang Max. Terus waktu itu ketemu sama dia, terus si Max bilang, Bel, lu nggak mau nyoba ngeluarin EP aja? Gue nggak punya duitnya Om Max. Ya udah kita yang budgetin deh. Tapi lu under Cruise Record. Oh ya udah boleh deh. Ya udah akhirnya gue ketemu sama Andi lagi. Terus kayak Om gimana nih? Sikat nggak nih? Ya udah sikat aja dah. Akhirnya pada saat di tahun 2012 itu tercetus lah kayak ya udahlah kita bikin EP aja. Pokoknya aliran lu kayak gini ya. Nah, abis selesai tuh EP, saya bingung mau kemana lagi nih. Andi lepas, si Max juga lepas. Karena saat itu Max memutuskan kayak ngurusin musik lah pokoknya. Iya, memutuskan kayak untuk gua nggak ngurusin musik lagi, fokus di skate dan segala macem. Ya udah gue bingung tuh. Anjir, gue kemana ya? Gue kemana nih? Ya udah akhirnya sampai saat itu dari 2015 sampai 2017 gue vakum. Pas akhirnya vakum, ketemu sama sebuah record label yang akhirnya dibilang kayak, lu kalau mau nge-rap lagi, kita bikin project bareng-bareng deh. Ya udah kita bikin project bareng-bareng, ketemu. Diselesai di 2019 baru ketemu anak-anak teman-teman Westwell. Ya udah akhirnya bikin sampai sekarang. Nah yang waktu lo jadi Goldface itu di Cruise itu? Bukan, itu di Bahaya Records. Bahaya Records. Syarat buat Bang Renhat. Alright. Itu di tahun 2017 sampai 2018 akhir lah. Berarti lumayan banyak ya perjalanan emang menuju mencari akhirnya identitas lo kembali ke Kelapa Gading sampai ke kenapa jadi tiba-tiba Kelapa Gading ke Bonjer itu lumayan panjang panjang banget sampai akhirnya dimana pada saat gue ketemu Bahaya Records kita pacaran itu yang harus kupikirkan, tak ingin lagi hati untuk disakiti, jadi ya lebih baik ku harus begini. Itu juga ada satu sisi dimana gue pengen nge-rap lagi nih tapi gue siaran setiap Senin sampai Jumat. Gimana caranya ya? Gitu kayak gue mesti ada bantuan nih. Saat itu ketemu Bang Renhat, terus kata Bang Renhat, ya udah siap kita bantuin, tapi kita bikin project baru. Jangan pakai Fajar Ibel lagi deh. Udah siap deh, yang penting gue nge-rap gitu kan. Udah ketemu,
Terus ketemu Bayar Record, ketemu lagi akhirnya ketemu sama anak-anak Westwell. Sebelumnya itu tapi Olgo dulu. Sebelumnya justru pada saat itu Mbak aku. Pada saat kita lagi bikin single pertama, gue ngubungin Upi. Pi, bantuin dong Pi, buat di frame-frame aja, gitu kan? Iya. Bantuin dong, kita ada video klip nih di sini. Oh ya bersiap King, gua sama anak-anak bantuin sana. Ya udah siap King, thank you King gitu. Ketemu lagi sama anak-anak. Sampai saat itu akhirnya terus sampai akhirnya bareng sama anak-anak. Iya. Panjang juga maksudnya lu berarti kayak udah masuk ke 2 sampai 3 label sebenarnya. Maksudnya industrinya sebenarnya lu udah lewatin gitu ya. Iya. Jadi masalahnya siapa sih? Lo apa labelnya? Gue kayaknya. Bisa masuk. Di luar apapun itu sih sebenarnya ya itu merupakan bagian dari perjalanan lo sampai akhirnya lo merasa proses ya? Proses betul ya, gak dipungkiri pada saat itu mungkin lo warna musik lo seperti ini ya karena di 2012 itu emang Tranidi lo pun juga melakukan itu pada saat itu ekspor ya kan dan selama menurut gue lo masih menggunakan roots rap lo nge-rap di situ I don't think it's it's a problem. Yes. Karena kan hip hop rapper rap itu gampang sekali masuk ke kemana-mana elemen musik apa-apa aja gitu. Dan yang paling seru juga gue pernah liat Ibel kayak dia cross genre. Gue pernah liat manggung di Jack Lot sama band metal juga ya. Tertin, gue ada satu lagu sama Tertin. Wah, Buat 5 jari terlihat seperti ular, 1 jari manis terlipat kami semakin kuat. Menurut gue kayak metal. Menurut gue lo orang yang berani keluar dari comfort zone. Dan itu hal yang bagus menurut gue. Gak semua rapper bisa melakukan itu dan mau melakukan itu karena ada takut nanti dicibir sama skena sendiri. Kan problem terbesar itu merasa nggak diakui sama skena. Padahal it's not the end of everything gitu. Memang maksudnya mengenal sebuah histori, mengenal skena itu benar sekali. Tapi jangan sampai itu juga membatasi karya-karya lo. Betul, jangan sampai membatasi kita untuk expand dan belajar lebih banyak ya kowe. Betul, dan networking terutama. Kan bisa networking sama siapa saja. Sama apa aja. Sama apa aja, sama alien. Sama meja, sama karpet, sama lampu, sama tangga. Gue bener Kamu ketawanya kenapa begitu sekali? Tapi di luar dari itu akhirnya lo kan sekarang melabuhkan diri pada WSW. Karena sebenarnya pertemanan kan udah lama ya. Gue sama Ibel temen SMP. SMP kita. Gue pertama kali bikin band tuh sama Ibel. Serius. Fun fact ini apa nama bandnya? Enggak ada namanya. Enggak. Pokoknya tiap kita pulang main basket di sekolah habis itu ngeband 3 jam. Satu SMP ini Satu betul. SMP. Wow. Siapa masih ingat gurunya siapa enggak? Pak siapa guru olahraga kita boy? Pak lagi. Pak Tono. Ngaco lu. Udah ini enggak penting lah. Enggak, gue mau syarat aja. Gue tahu Ibu Marsiti. Almarhumah tuh. Almarhumah Ibu Marsiti. Oke. Itu kepala sekolah kita dulu. Gak ada ekskul rap di situ. Enggak ada. Belum ada. Coba basket. Catat buat CX1. Oke. Terus jadi kalian satu band. Bawain lagunya apa? Bawain lagunya. Ini mencengangkan sih. Kita bawain lagu Best Jam selama 3 jam. Mungkin aku bukan pujangga karena lagu itu doang yang kita bisa. Dari berdiri gini sampai tiduran. Lo nyanyi. Gue main gitar. Gue main bass. Jadi kalian sama sekali bukan vokalis tuh. Bukan. Tapi karena lagu itu doang yang kita bisa. Chordnya kita lihat di MBS di buku waktu itu. Oh my god. Jadi kita ngeband lagu itu aja. Tiap minggu kita ngeband lagu itu. Bukan pujangga. Jelas. Sampai diputer tiba-tiba gue bass, tiba-tiba gitar. Bosan nih bro. Puter main yuk. Menarik ya. Ibel adalah teman ngeband pertama gue. Oke. Dari situ akhirnya Fun fact tuh. SMA pisah. Sama pisah. Akhirnya dipertemukan lagi. Enggak, gue justru tahunya tuh abang gue waktu itu ikut ajang pencarian bakat. Dan ternyata dia juga ada di ajang yang sama. Dream Band waktu itu ya? Oh, iya kan? Gue ingat banget tuh Dream Band. Gila. Apa sih lu? Kagak. Oh, gue ingat banget tuh Dream Band. Pokoknya Ibel masih zaman lu. Ibel tuh Ibel abis itu dia ngeband. Dan bandnya band metal. Ngebandnya sama manajer saya sekarang, Yugo. Iya. Yugo megang apa? Yugo main bass, dia main drum. Iya. Lu gila, lu tadi bass sekarang drum terus jadi rapper. Tapi double pedal gitu ya aku. Shit. Gila, Joy Jordison banget lo. Mantap. Gue punya drum gitu sama apa namanya istilahnya tuh sama yang mesin-mesinnya gitu segala macam. Iya, double pad. Iya, double pedal segala macam sama triggernya. Sampai akhirnya gue bilang, udah capek ngeband. Gue jual semuanya.
Gue jual semuanya. Oke. Jadi lu sebenarnya udah kayak ngelaluin beberapa fase musik juga Bel. Iya. Dan nggak hilang, emang musik itu bagian Yap, dari yap, yap. Ibel. Benar. Maksudnya kerja jadi penyiar pun berhubungan dengan musik. Benar. Pasti. Betul. Dari situ kan banyak referensi yang lo dapet kan. Betul. Saat itu soalnya gue mikir, wah kalau misalnya gue cuman main musik doang, gue nggak bisa hidup nih. Yap. Ya gue bilang gue nggak bisa hidup nih. Gimana kalau misalnya gue cari pekerjaan yang masih ada hubungannya sama musik. Oke. Nah saat itu di era gue 2010 pertama kali gue jadi penyiar, gue yang kayak ini dia nih, gue bisa hidup, gue bisa dapat penghasilan, tapi gue bisa masih main musik. Ya udah akhirnya gue jadi Dan penyiar. lu suka ngelakuin Dan itu? gue suka ngebacot lagi pula kan. Yap. Apalagi ditambah ini, wah. Oke kalau gitu. Oke, kalau gitu. Asik. Untuk FI. Seru. Jadi di 2021 kita bisa mengharapkan sesuatu yang lebih dari seorang Ibel ya. Amin. Kenapa nggak pakai Fajar lagi, cuma Ibel doang? Banyak yang sekarang kadang-kadang orang bilang kayak Fajar mana? Fajar Ibel. Oh. Tapi ketika Ibel gue. Oh. Karena setelah beberapa era gue ketemu, ketika gue nge-search Ibel, ya gue doang udah. Tapi kalau Fajar banyak. Oh iya. Iya kayak Ibel mana? Ibel yang penyiar itu. Gitu. Kalau Fajar Ibel mana gitu. Ibel mana? Ibel yang suka bagi-bagi GoPay. Iya. Ibel mana? Oh, Ibel yang mantannya itu. Yeay! Wow! Sudah bawa. Oh, Mang. Maksud aduh tuh. Gak cuma itu, banyak ada lagi yang lain. Oke, case close ya. Kita Oke, kembali case lagi. close, kita buka yang lain. Terus kita buka pintu yang lain. Terus pertanyaan gue, kenapa sih kalau ngepost kadang-kadang samaan sama Upi gitu, kalian nih manekin gitu, emang biasa gitu sama satu sebuah brand yang sama. Bisa nggak? Ini yang dibahas Ibel aja, jangan saya juga gitu loh. Loh, tapi kan kalian jadi satu family, terus kemudian bisa, maksudnya itu menimbulkan pertanyaan, nggak ada gitu materi lain gitu yang dipost? Nggak, jadi emang kebetulan saya dan Ibel sedang bekerja barengan dengan suatu brand yang sama. Oke. Justru sebelum Ibel masuk website pun dia udah di situ. Gitu loh. Oke. Terus kayak janjian, Pi postingin bareng yuk. Enggak gitu. Emang pekerjaan Ibu. Bajunya harus sama juga. Emang waktu itu baju yang sedang disuruh campaign kan yang itu. Bukannya mau sama. Ya. Nggak apa, kirain itu emang seragam. Shout out buat Mbak Nindi ya. Aduh, jadi. Jangan loh, saya dibenci ya. Walaupun saya tim sus gitu. Iya, Tapi saya juga masih punya brand tersebut, masih punya. Bisa. Tim corn. Tapi Bel, lo selain dengerin hip hop tuh sebenarnya dengerin apa lagi sih? Wah, menarik tuh. Wah, semua. Sekarang gue lagi suka banget dengerin lo-fi justru. Oh. Iya, gue suka banget. Oke. Enak. Umur sih ya. Iya. Emang butuh sesuatu yang tenang sekarang. Tapi aku enggak tuh kayaknya. Oh, dia makin galak ya. Duduk sini. Gue kalau ngeliat, gue dari dulu ya. Gue dari dulu kita pernah ya. Gue waktu itu kan kita ada acara tour breakdance, tour b-boy. Project. Ada project, ada crowding day. Iya. Pasti kalau misalnya tiba-tiba yang performernya ya gue yang kayak, wah gila sih ini orang ini bener. Memang. Sugar rush. Udah. Kayak wah gila. Gue sampai ngomong gitu sama Iwo-nya. Bu itu ya aku gokil ya. Gila dari awal gue ketemu dia sampai sekarang. Buset kagak ada turun-turunnya. Iya. Tanya dong substansinya apa. Saya tahu. Bawang putih sama jahe. Gue pernah waktu itu dia manggung pakai ginian boy. Gua tuh habis patah ya. Iya, bukan patah, urat gue putus. Iya. Gue sampai bilang, "Ya kok itu uratnya putus." Iya. Kamu nge-rap apa Smackdown sih sebenarnya? Itu yang dokternya tanya pada saat itu, kamu apa, kenapa uratnya putus? Ya saya nge-rap. Kok bisa nge-rap uratnya putus? Enggak, karena Yako emang kalau nyanyi gini-gini nih. Cengklap. Gila. Dan itu masih Pi. Masih gue sampai Udah, Gue sampai cukup. teriak-teriak pas dia kayak gitu. Mayako. Udah. Cukup. Aku kenapa jadi gue? Tutup ya. Kembali, Tapi teman-teman, itulah pentingnya kecil di bedong, teman-teman. Kalau enggak kamu jumpalitan kayak dia.
Oke. Tapi selain lo-fi nih, maksudnya kayak ngomongin rapnya lah. Ya. Kalau lu lagi kayak influence lu lagi siapa sih men? Gue Sekarang, men? lagi dengerin yang lama-lama justru Pi. Siapa tuh? Kalau luar siapa? Lokal siapa? Gue luar kebetulan gue kemarin lagi dengerin kayak zaman-zamannya Naughty by Nature. Oh, Gua lagi balik lagi ke situ malah. Balik lagi ke situ. Gue lagi dengerin zaman-zamannya Tupac malah, Yeah. Biggie. Terus akhirnya di era 2000-an karena gue grow up di hip hop di era 2000-an, di golden era 2000-an. Yap. Jadi akhirnya gue dengerin lagi tuh. Ya, Kayak zaman-zamannya Nelly, iya, Bad Boy, T.I., iya. Terus Rockefeller, Iya, zaman iya. udah rapper semua itu deh tuh gue dengerin lagi kayak, iya enak seru dah. Iya, Gue iya, ngerasa iya. muda lagi. Tapi itu akan menjadi inspirasi lo untuk bermusik ke depannya, gitu. benar, Akan benar, lebih ke benar. arah situ ya. Iya. Bahkan nih ya, gue kan punya pacar. Punya pacar gue punya adik. Oke. Adiknya umur 19 tahun. Oke. Terus waktu itu gue lagi live gitu, kita lagi manggung gitu, manggung yang tapingan, terus dia nonton. Terus dia bilang, "Kak Ibel, kok ada sekilas lu kayak Snoop Dogg ya?" Ah, gue bukannya malah kesel, gue malah kayak Adiknya Ibel. Maaf, saya harus klarifikasi. Ini bukan Snoop Dogg, ini Bulldog. Kamu jangan salah. Gak apa-apa Bulldog, asal jangan hotdog. Kalau produser kita ada Mad Dog. Iya. Drip. Coba suruh buka rambut. Mana betul? Mana dia? Tolong dong. fotonya dong. Ini dia Mad Dog kita teman-teman. Boleh. Ini produsernya Hip Hop ya, Mad Dog. Mad Dog. Tolong nanti Pak produser foto sendiri ya. Bel, Desember lo rilis single dan video lirik. Betul. Januari lo rilis musik videonya. Ya. Dalam waktu dekat apa yang bisa kita harapkan dari seorang Ibel? Single baru. Ya, kapan? Insya Allah abis ini 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi gue udah. Jadi serunya adalah gue ketika gue ke teman-teman lama ke Westwell bilang, salah satu lu yang bilang gitu kayak, Bel, gue nggak mau nih terima cuman Pablo doang. Habis ini lu harus ngasih gue 3 draft. Lu ngobrolnya pura-pura kayak gue nggak tahu dong, kan gak enak ditonton nih gitu loh. Ya ini kok nepotisme banget. Tuh kan makanya gue bilang kenapa tamunya dia sih jadi kayak aduh. Gini nih, saya nggak punya family, jadi saya ngerasa nih kayaknya nepotisme banget ini. Pantesan kamu usul Ibel masuk ke sini. Enggak teman-teman enggak benar-benar. Ini cuma bacot gue aja Ya, emang membacotnya begini. kamu tahu kan. Ya, gimana jadi Bel? Lagu baru jadi akhirnya Ya. pada saat gue ngeluarin Pablo, sebelum Pablo itu rilis, gue harus ada 3 bank song untuk berikutnya. Oh, jadi lo ditargetin gitu ya? Ditargetin. Jadi abis ngeluarin Pablo, gue udah punya 2 draft lagi. Abis itu 1 draft lagi, gue kasih lagi nih ke anak-anak nih. Nih, gue punya 3 draft. Terserah yang mana duluan nih. Oke. Udah yang ini Bel. Misalkan yang B gitu. Oh ya udah yang B. Kita fokusin yang B. Terus abis yang B sebelum keluar, itu gue ditagih lagi biasanya tuh. Sebelum B ini keluar, mana 3 lagi Bel? Nah, gue kasih lagi gitu. Saran gue sih lu ganti kolektif sih. Pengennya sih boy. Buset. Ribet tuh kalau gue denger kayaknya. Asli. Ini jadi sebenarnya lo itu dalam hati ngomong gitu. Ya, saya juga. Saya lihat buat Reza saat parah saat ngomongin. Gitu loh, gitu loh. Tapi gue masih bagian yang paling mending loh. Oh, Yakob. gimana? Oh, ya? Dia. Kenapa tuh? Buset. Gue setiap ke kantor pasti dia kayak, bentar ya gue ngetek dulu 1 lagu lagi. Oke, Bentar ya gue ngetek dulu. Kalau dia emang tiap hari itu jam kerjanya jam berapa? Lo jam 12 sampai jam 3 pagi Iya. gitu udah kolaborasinya berentet. Buset. Enggak, karena saya sadar betul teman-teman, saya nggak kerja di radio, saya nggak jadi MC di mana-mana, saya harus fokusin diri saya di sini gitu loh. Masuk kayak gitu. Gitu loh. Tapi gue mau nanya, ini kan lo di WSW kan banyak ya, ada Upi gitu kan, terus ada lo, terus ada Sandi, terus ada Mr. Mr. Nobody, Manu, Armanusa ya kan. Terus si itu masuk mana tuh? Si grupnya si Boni sama si Kalau yang kita dengar sih mereka lagi hijrah. Oke, jadi serah lah ya. Nah, lo ada nggak sih iri-irian? Enggak sih mbak. Oh ya? Enggak. Benar. Bener. Pada saat mengucap doa gitu? Enggak. Katro sih kalau sampai iri. Katro. Nah, ini fun fact-nya juga di lagu Pablo, itu kan ada suaranya Arfan, Mr. Nobody. Nah, itu pada saat dia lagi main ke Bonjer, ke studio yang Bonjer. Ya. Kita lagi biasa, kita suka nyore di studio gue yang di Bonjer di rumah. Terus pas dia lagi dengerin, Bel, King, gue tambahin yang bagian sini boleh nggak King? Udah coba aja. Akhirnya dia yang nambahin. Jadi
jadi Pablo gitu. Oh. Wih keren juga nih Van, boleh nih Agak, Van. Ya agak, udah agak. save. Jadi lebih saling melengkapi ya Iya. akhirnya ya. Saat Oh enggak itu gue rasa gue tahu tuh strategi dia supaya ya udah Mr. Nobody ada di mana-mana juga ngikutin lu gitu. Lu parah. Parah, Pan bukan Ya, gua, Pan Pan. ngomong dia nih. Parah. Gak apa-apa lo mau ngedis gua. Gak apa-apa. Sini, duduk sini. Duduk sini. Oke, jadi emang timelinenya harus diatur aja ya. Karena Karena ego, diatur. maksud gue, problem sebuah kolektif itu kan karena misalnya ada kepala banyak di dalamnya. Ya siapa nih yang mau dirilis duluan? Tapi kalau timeline, gimana sih ngatur timeline gitu? Ya, sekalian mumpung lo Ya, juga ya. Kalau gua sama anak-anak sih biasanya kita udah kayak nyetor rencana setahun nih mau ngapain nanti ada maksudnya kan untungnya nggak semuanya talent. Ada beberapa yang memang fokus di manage, ada beberapa yang memang fokus di promosi. Ya. Jadi begitu kita store timeline, kita sudah harus bertanggung jawab sama orang yang manage tuh. Nih, lo keluar kapan nih? Ini udah store ini belum? Lu store ini belum? Nah, itu mulutnya jahat sekali. Wah, jadi kita jahat takut. banget. Jadi kita takut. Jadi sebenarnya bikin timeline kita berjalan adalah si mulutnya itu. Iya. Ada tuh mulut-mulut di mana gini ya Mbak ya kayak udah lah Bil, lu nggak usah nge-rap dah. Siapa itu Resa ya? Jadi kita cara kerja kita bukannya saling menguatkan tapi lu berhenti aja sih mendingan Iya. gitu. Udah lu siaran aja Bil. Kayak Resa Pahlavi itu ya, Lu nggak usah, udah lu siaran aja deh udah katanya nggak usah nge-rap. Oke. Kan kayak kok lu tahan? Ya. Jadi lo di challenge ya di Yeah. situ ya untuk semakin bisa tetap berkarya. Yeah. Waduh. Seru banget. Ya, enak sih. Betul. Oke. Nah, berarti ke depan 2021 ini lo udah punya draft 2. Dua. Oh, Yang- 2 3. Nice. Dua 3. Wow. Lu kepikiran buat bikin ya kan lu pernah keluar EP men ya? Iya. Ada kepikiran buat bikin EP atau album lagi gak sih men? Dari seorang Ibel. Enggak sih gua, King. Lagi mau coba adaptasi Iya, dulu nih. adaptasi dulu deh. Oh gitu. Karena banyak banget kayak nah ini yang gue suka pada saat gue ngeluarin Sabi, gue ngeluarin Pablo, kayak pendengar-pendengar lama gue yang dari tahun 2012 akhirnya dia bisa kayak, wih Bel balik lagi. Cuman yang tadinya mereka udah pakai seragam, sekarang tiba-tiba udah DP-nya kerja. Iya, DP punya anak. punya anak, Iya. kayak gitu. Gue kayak pendengar gue udah pada berkeluarga ya gitu. Cuman gue kayak gue coba lagi deh karena gue harus adjust untuk pendengar-pendengar yang baru biar dia bisa tahu oh masih ada Ibel ternyata gitu. Masih ada Ibel di sini nih gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu ketemu Ibel-Ibel yang lain, Ibel-Ibel yang mungkin konten kreator yang lain ya lu bisa ketemu Ibel. Emang yang ada? rapper Aku ini. tahu ada. Ada. Apalagi yang lagi rame sekarang di Siapa sih? Senopati. Siapa Taco sih? Bell. Iya benar. Tolong dong dikirim ke sini. Ya. Benar. Kita mesti ke sana, King. Nggak bisa. Kamu mau? Dia nggak ada Kamu makanan mau? yang bisa. Kamu mau Taco Bell? Taco Bell. Goblok lu berdua. Kamu mancing. Ya kenapa sih kan mikirnya makanan. Jadi Ibel kenapa jadi ke Taco Bell? Tapi apa tadi lagi ngomongin apa sih? Negara. Nggak. Tadi gue punya pertanyaan. Kan lo ngeluarin udah punya ada 2 draft lagi, ya kan? Dan lo bilang nggak mau album, belum mikirin album. Nggak. Kenapa sih? Apa karena emang prioritasnya ada di REP? Aripi. Kok Aripi sih? Kok jadi gue kena? Aku minum juga. Karena yang lagi diprioritasin 2021 REP keluar album lagi gitu. Jadi Ya, lo ya, ditahan dulu gitu albumnya, gimana? Enggak sih ya. Enggak. Oh, iya. Enggak benar. Soalnya waktu pas 2020 tuh kita ngobrol bareng-bareng banyak justru malah temen-temen kayak Bel album lah gitu. Salah satu Upi gitu kayak Bel album aja Bel. Gue bilang kayak King gue udah pernah ngeluarin EP ya di tahun 2012 dan menurut gue tar dulu deh. Karena gue masih punya prioritas yang lain gitu. Gue masih siaran, gue masih kerja. Takutnya kalau misalnya gue ngeluarin album, gue nggak tanggung jawab. Karena kan banyak banget yang mesti kita pegang kan kalau misalnya kita ngeluarin album tuh kayak ibaratnya kan anak kita kan kayak kita mesti lihat grow up-nya kayak gimana, kita mesti mulai grow up-nya kayak gimana. Terus gue mikir kayaknya tanggung jawab gue belum segede itu deh kayaknya untuk di hip hop atau untuk di rap gue. Jadi kayak udah single aja lah. Biar nggak ada beban juga. Tuh, kamu jangan suzon dong, gitu dong. Kenapa sih aku di sini emang buat kompor? Hari
Pipi udah sampai mana sih? Tuh kan syukurin. Ini gue itu dulu. Jangan macam-macam. Ini konten gue. Enggak, jawab. Kamu kebanyakan kolaborasi, Arifin gimana? Terakhir Tara ke rumah saya lagi nonton sampling. Cara tubuhana Tara Manggala ya dan juga Caca. Oke, seru sih. Ternyata memang apa ya? Ya dari 2012 lo sampai perjalanan lo ke sini itu banyak banget pengalaman yang lo timba. Ya kan dari berbagai macam family, label, whatever you call it gitu. Tapi lu agak-agak pelacur juga ya, pindah kanan kiri gitu ya. Sebenarnya nggak pindah malah gue. Sebenarnya gue malah nggak pindah. ya nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Ya sebenarnya malah gue nggak pindah. Lu salah pindah ke kita karena kita nggak kasih duit. Yang penting kan tetap duit gitu. Coba ngomong just do it. Just do it. Nah, salah. Wah, parah. Nih, parah. Kena kepancing. Itu kayak orang dikerjain, coba sebutin asyhadu. Alah, coba kayak gitu tuh. Jauh itu boleh dikat aja kayak bagian tadi. That's why I'm here. Oke, alright ya. Jadi emang pengalaman itu enggak ini ya. Emang benar-benar sumber dari Yap. dari pengalaman itu sumber dari segala macam ya, lo kesalahan dan juga lo belajar dari pengalaman itu yang paling berharga sih. Sampai akhirnya lo bisa nemuin ya kayaknya gue enaknya di sini nih, warna gue enaknya di sini. Tapi tetap aja menurut gue ya lo dengan lo bisa masih explore kemana-mana, nggak menutup kemungkinan untuk lo terus berkarya. Betul. Bel, lo kan dari 2012 ke 2020 sudah mengalami berbagai macam proses ya, seperti dibilang Yako kan ya. Akhirnya lo keluar single di 2020, video klip di 2021. Kalau harapan seorang Ibel sebagai seorang rapper, lo ada nggak sih kayak apa yang pengen lo achieve atau ya harapan lah sebagai seorang Ibel yang belum tercapai itu apa sih, men? Lewat musik? Wah, banyak sih, Pi. Banyak banget sebenarnya kalau Top 3 gue pengen banget lagu gue bisa dinikmatin banyak orang. Itu pasti klise banget biasa, tapi gue pengen banget manggung tapi semua orang nyanyiin lagu gue. Amin. Banget sih. Yes. Tiba-tiba kayak orang jangan belaga jadi Pablo tapi satu stadion gitu. Wow. Amin. Gila, amin. Itu aja sih. Terus sama kayak gue pengen yang kedua sampai tua sampai gue udah nggak bisa berkarya lagi, sampai gue udah nggak bisa ngomong, gue pengen tetap bermusik. Nice. Itu. Terus yang ketiga, gue pengen karena gue masih ada di sini untuk generasi barunya, jadi bisa ngelihat gitu kayak, wah, ini Ibel masih ada di sini nih, kita harus bisa ngelewatin Ibel nih supaya bisa muncul di permukaan. Nice. Nah ya jadi ya buat generasi baru kayak kalau emang lu pengen muncul di permukaan ya udah lu kalahin gue aja. Gue suka sombongnya dia nih. Jadi lu kalahin gue aja, gue umur 30-an something. Ya. Masih nge-rap sampai sekarang. Masih nge-rap sampai sekarang. Gue masih hip hop sampai sekarang. Kalau kata bahasanya Reza apa? Gue bisa di umur lu belum tentu sampai umur gue gitu ya. Ya. Mantap. Sebelum lo sombong, langkahin dulu umur gue. Mampus lo. Sebelum kamu sombong, langkahin saya dulu umur saya. Langkahin dulu Kang Iwa. Iya, langkahin dulu Kang Iwa. Gue tuh inget banget waktu itu pertama kali gue siaran ya, men, zaman 2012. Gue lagi nge-tweet nih, now playing Yako, so what? Dibales gue kayak, wah, gue dibales Yako. Gue masih ada Twitternya, ntar gue cari deh. Gue cari. Oh my god. Gue belum kenal Yako saat itu, men. Gue kayak anjir, gue dibales. Zaman Twitter ya itu ya. Mantap. Gue senang banget sih. Bel, itu 3 harapan lo. Kalau ada nggak sih lo punya wishlist orang yang lo pengen ajak kolaborasi, men? Top 3 Tuan 13. Enggak, jangan sebutin dah. Itu namanya bahasa-bahasa respect. Yang di luar dari ruangan ini ya, dari ruangan gitu. ini. Emang semua orang pada pingin sama lo. Kita dari SMP udah ngeband bareng, ngapain lagi kita bareng? Jaminan mutu kalau udah sama lo gitu. Pilihnya naik banget. Yang lain. Kalau sama Tuan 13 kan gue enak ya. Iya, Gue tinggal pi udah Bentar, gini. bentar. Apa tadi? Ya. Oke, sebentar ya, saya punya wishlist keempat. Masuk sini. Oh iya benar. Ini nggak pernah nongol loh. Ini yang namanya red dog nih.
Itu tadi medok ya teman-teman ya. Oke. Wishlist 3 kolaborasi lo yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian. Di luar hip hop atau enggak nih? Ya, semua Bebas aja, ya. aja. Bebas ya. Kalau sebenarnya gue sekarang kemarin gue baru mikir nih sama Yuda tuh, manajer gue bilang, King, gue pengen deh, sama Tara juga gue bilang, King, gue pengen deh punya kolaborasi satu lagu, satu track, tapi kolaborasinya banyak. Nah saat ini kan lagi seru nih, banyak apa ya, mungkin bisa gue bilang kayak rapper-rapper yang apa ya, kayak Adrian Khalif, terus kayak Eros Cokro, kayak gitu-gitu. Gue pengen kayak, gue pengen nih satu track sama mereka gitu, yang emang menurut gue seru aja gitu. Dan gue jadi kayak pengen ngasih tahu kalau ada nih anak Bonjer yang emang gedenya di Bonjer, tapi masih bisa kok diri barengan sama mereka. Gitu. Sudah buat Adrian Khalif dan Eros Cokro. Yes. Semoga kesampaian ya. Amin. Kesampaian lah. Ntar gue mau DM Adrian Khalif lah. Bener. Ini bener apa satir sih? Enggak beneran. Oke, siap. Ini dia ini banget loh. Maksudnya dia juga sangat welcome banget sih. Bener. Terus kayak waktu itu gue pernah nanya kayak sama Adrian Khalif, men, lu kalau featuring gitu ribet gak sih? Oh enggak men, gue santai gue men gitu-gitu. Dia orangnya keset bro. Podcast Welcome. Cuman kita nggak tahu welcome-nya sampai mana ya. Ya. Number 2 gue pengen Bang Gary jujur. Wah. Papi Nganja ya. Jujur Gary Gue Sakala. kasih tahu syaratnya ya. Sebelum lu featuring sama Papi Gary, lu harus naik dulu sepeda 560 km. Betul. Jika lu sudah melewati tahap itu, silakan ajak dia featuring. Silahkan ya. Tapi gua aminin. Amin. Waktu saya cheers bareng sama dia di ulang tahun Kang Iwa, saya gemeteran. Sudah buat Papi Gary. Iya, gue satu tempat duduk. Gila gue cerita, anjir gue satu tempat duduk sama dia, gila. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya lu perhatiin, bahkan kalau misalnya lu perhatiin beberapa flow gue, ada miripnya loh. Terinfluence. Oke, dia salah satu role model lu ya. Salah satu role model gue. Nanti tolong di-mention ya Pak Produser. Ya. Pas dibikin caption ya. Biar dia aware. Oke. Last one. Hah, Pak Jokowi? Oh, sorry. Bukan. Hah, Kaisang? Oh, sorry. Di luar ruangan ini ya? Ya, harus di luar ruangan ini. Siapa ya? Kang Iwo udah jelas sih pasti. Amin. Tadi katanya dia nanya di luar hip hop ya. Ini hip hop semua yang dibahas. Enggak sih? Iya juga ya. Iya. Abe. Tapi udah itu Kang Iwa berarti. Kang Iwa. Biggest hope lu tuh Kang Iwa ya. Kang Iwa, Papi Gary, Adrian Khalif atau Eros Cokro. Ya, itu semua hip hop semua sih. Tapi ya itu menunjukkan berarti emang lo harusnya emang ke situ enggak bisa. Siap. Buka gue. Walaupun lu bekas drummer metal tapi roots lu emang di sini. Banyak banget yang maksudnya emang dari sebelumnya emang backgroundnya tuh metal ya lo. Metermos. Lo kon. Metermos kalian bass jam. Iya. Gue tuh pernah ya waktu itu kan kalau nggak salah tuh zaman cruise tour tuh beberapa kota. Nah itu gue bareng sama Metermos. Jacobs in the Trunk. Saya udah buat Metermos. Yoi, gue waktu itu jadi hostnya. Masih gimbal tuh ya? Masih gimbal. Tapi emang eranya begitu sih. Saya juga grow up listening to Pantera, Lemon God, gitu kan, Slipknot, terus kemudian ya banyak lah. Hybrid ya gitu. Iya. Gue ada emailnya Metermos waktu itu. Oh iya. Fun fact nih. Apa nih? Ini fun fact ya. Mana? Ada emailnya Metermos kayak. Boleh nanti tolong ditampilin ya. Gue baru ada beat baru nih men. Dengerin dong. Pada saat dia masih di itu Jacobs in the Trunk. Nih. The Demos. 2015. Wow, 2015. Coba lihat. 2015 gokil. Looking for producers. By the way ini masih demo loh ya, belum 100%. Nice. Nah, nanti tolong ditampilin ya Pak Produser. Silakan tolong di screenshot. Saya buat Metermos, dia memang orang yang seseru itu sih. Iya. Terus ada waktu itu dia mantannya dia itu penyiar Mustang juga. Oke. Terus akhirnya kayak satu circle gitu. Bel, lu kenal Fadil? Fadil mana? Fadil Metermos. Oh iya itu mantan gue. Ya, udah satu circle juga deh. Nice. Sampai sekarang kayak ya udah circle gue kayaknya itu aja udah. Amin. Mana-mana lagi. Tapi mudah-mudahan lebih lebar lagi ya. Amin. Iya, tapi kadang-kadang nggak bisa dipungkiri semakin kita menambah usia gitu, circle kita tuh ya walaupun mengecil. Yang untuk nyaman ya. Alhamdulillah untuk nyamannya gitu. Gue sih bukan nyaman sih, memang
pada akhirnya real recognize real aja sih. Akhirnya semesta menarik orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kita akhirnya gitu. Iya, sempet kan soalnya. Ini acara saya, ngapain kamu nuang-nuang sendiri? Tolong izin dong. Boleh. Tolong izin dong. Boleh. Kok main buka aja tolong. Lain kali Hipopori cari tamu yang mainernya agak baik lah. Main tuang-tuang kamu jadi apa host itu tolong dipersilakan lah, jangan sok sombong gitulah, biarin lah. Bukannya acara saya, kamu punya acara sendiri kan? Beda loh, tolong dipisahin loh. Saya mau beli merchandise-nya. Merchandise-nya apa nih? Ini yang barang ini. Oh siap. Iya. Emang kebagian kamu beli? Enggak, emang beli kebagian. Emang kita pelit. Saya juga Oke, silakan minum. Silakan, siap. Iya. Enggak. Saya nanti kayang. Kalau kebanyakan saya nanti kayang. Sudah. Tadi kita sudah bahas sejarahnya Ibel, Ya. rencana kedepannya apa aja, wishlistnya, cita-citanya. Mudah-mudahan semua apa yang lu rencanakan diberi kelancaran, Bel ya. Amin. Tapi welcome back to the game. Yap. Thank you. Senang sekali akhirnya lo memutuskan fokus di musik. Thank you, Pi. Mudah-mudahan 2021 jadi tahunnya Ibel. Amin. Amin. Dia fun fact-nya adalah dia orang nggak tahu ya, waktu itu saat itu gue lagi terpuruk banget di 2018an ke bawah, 2017, 16, 15. Dia salah satu orang yang kayak, ayo dong Bel. Oke nih. Emang kerjaan gue, Yuk, bisa yuk. Emang kalau kata Yako gue nih toxic positivity orangnya. Iya, emang Bisa gitu yuk, gue. Bel. Gue kayak, ini mungkin lu bisa Bel. Lu bisa Bel. Ya. Masa sih Pi? Lu bisa. Ya udah dia nih. Wah. Yang brengsek emang deh. Kalau dia ke gue gitu, diem kamu. Gue berusaha untuk mengencourage aku, diam, gue lagi mau marah. Oh ya udah gue diam. Gagal tuh gue kalau sama dia doang gagal. Yang lain bisa gue kasih positivity gitu. Dulu waktu itu kita WSO lagi tour nih. Tour. Gue bilang, wih anjir seru banget. Terus bilang, ya udah Bel nyusul lah. Nyusul gue. Jalan. Yaudah nyusul Bel. Kita ada ini satu panggung lu kita ada beberapa panggung lu manggung. Ya udah nyusul. Gara-gara dia bangke. Tapi positif. Amin. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa turun lagi ya. Amin. Ibel, terima kasih banget buat waktunya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Terima kasih banyak. Thank you. Semoga sehat selalu dan Yoi. semoga lancar apapun urusannya. Amin. Rilis single kedua di 2021, di single ketiga juga. Yap, amin. Gitu, jangan mau kalah sama Aripi yang mau keluar album. Kalau teman-teman mau cari informasi lain tentang Ibel tuh bisa kemana sih men, sosial medianya? Semuanya di @fajar_ibel. Fajar_ibel. Itu apa, Instagram? Instagram, Twitter, YouTube. Oke. Semuanya apapun lah. Oke. Apapun Fajar_ibel. Pokoknya ya mau yang dulu, mau yang sekarang, terserah lah. Pokoknya semuanya di dalam satu platform itu. Gue nggak hapus, gue nggak hide, gue nggak apa-apain. Ya lu terserah lu mau ngejas lu kayak gimana, terserah lu. Siap. Mantap. Gue suka bodoh amat, boam. Keren. Kalau gue sih udah gue hide yang gitu-gitu. Iya. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Hipopori. Ibel, thank you banget ya. Ibel, thank you banget. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Amin. Jangan lupa juga teman-teman rekomendasikan ke kita. Menurut kalian siapa yang pantas masuk untuk Under the Radar? Biar kita kulik nanti. Dan kalau punya karya itu salah, itu rekomendasi ya. Ya, abis ini kita ngomongin rekomendasi juga. Boleh, sih, siap gitu. kalau gitu. So, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen dan bagikan ini ke keluarga kalian. Bye-bye. God bless. Peace out.